Shalom, selamat siang jemaat dan simpatisan GKI Maluku Raya. Siang ini saya Penatua Sulistianto akan mengantarkan sapa jemaat yang bertemakan berpikir yang positif. Ayat nas yang kita ambil untuk membahas tema tersebut adalah Filipi 4 ayat 8 dan 9 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kau pelajari dan telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ayat di atas diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi pada saat Paulus sedang di dalam penjara di Roma. Tentunya sebagai seorang tahanan, kondisinya pasti tidak nyaman dan menderita. Tetapi sebagai anak Tuhan, ternyata Paulus tetap tegar dan mampu berpikir positif. Bahkan memberikan support dan nasihat kepada jemaat di Filipi. Pada dasarnya, perintah Paulus di atas masih relevan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Terlebih bagi kita yang merasa sedang mengalami bermacam-macam kesulitan dan permasalahan hidup ini. Baik masalah pendidikan anak, kondisi ekonomi, keharmonisan sosial, maupun kesehatan yang kurang. Kondisi yang ada di sekitar itu tentunya tidak gampang untuk kita rubah. Seringkali justru kita tidak berdaya menghadapinya. Tetapi sesuai nasihat Paulus, hendaknya kita tetap berpikir positif. Jangan sampai kita hancurkan kondisi kita dengan situasi yang runyam itu, ditambah pikiran yang negatif seperti marah, cemberut, menyalahkan orang lain, emosi, atau putus asa. Tapi yakinlah, katakan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, bahwa kita mampu melampaui ini. Juga ungkapkan hal-hal yang positif, kata-kata yang menopang, dan tetap semangat. Karena hal itu akan mendatangkan damai sejahtera, seperti yang tersurat dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meremukkan tulang. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, jangan lupa kita juga membutuhkan orang lain yang bisa mensupport kita. Jangan tutup-tutupi apa yang menjadi kekurangan atau pergumulan kita. Perhatikan nasihat-nasihat dan bantuannya. Dan yang paling terutama adalah dengarlah firman Tuhan setiap hari, baik dari pembacaan Alkitab maupun lewat renungan-renungan. Karena dari situ kita akan dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Seperti yang tertulis di ayat sebelumnya juga dikatakan Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hal ini seperti yang dilakukan seseorang yang sakit, tapi masih mampu mendoakan temannya yang juga sakit. Ternyata hal itu membuat dia mengalami sukacita. Kiranya Tuhan menjaga kita selalu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga, Engkau telah memberikan firman-Mu siang ini yang mengingatkan kami untuk selalu berpikir positif Tuhan. Sehingga kami tetap bisa mengucapkan syukur dalam segala kondisi dan bersukaria di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau sendirilah yang mempunyai sumber sejahtera dan kedamaian dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.